Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Irak hari ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Irak di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Membawa dengan skuad kurang lengkap dan modal hasil menang lawan Vietnam di pertandingan kemarin tidak membuat kekuatan mental pasukan Garuda berkurang. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Rafael Struijk. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Irak. Dengan kekuatan pemain yang berbadan dempal cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Irak. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya sob. Kemenangan ini akan membuat Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa bertemu langsung dengan tim Korea atau Jepang yang langganan Piala Dunia. Otomatis pemain Timnas Indonesia akan berduel dengan Song Heung-min dan kawan-kawan karena Indonesia dan Korea nantinya bisa satu grup. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang pada malam sore ini. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Irak melakukan kecurangan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Kekuatan mengerikan Timnas Indonesia. Irak semakin ketar-ketir jelang menghadapi Indonesia. Begini faktanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Calvin Verdonk kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) per hari Selasa 4 Juni 2024. Calvin Verdonk mulai menjadi perhatian pecinta sepak bola di Indonesia sejak Maret 2024 kemarin. Sebab ia berfoto bareng pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Ada dugaan bahwa ia akan dinaturalisasi. Dan ternyata PSSI memang berniat menaturalisasi pemain NEC Nijmegen tersebut. Sekitar bulan April, proses naturalisasinya dimulai. Sintayong kemudian mengungkapkan bahwa Calvin Verdonk mungkin akan sah jadi WNI pada bulan Juni 2024. Pada Selasa 4 Juni 2024 pagi, DPR menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah membahas pemberian status WNI. Hasilnya, Calvin Verdonk mendapat lampu hijau menjadi WNI. Setelah itu, proses naturalisasi sang bek akan dilanjutkan dengan surat keputusan Presiden Kepres. Terakhir, Calvin Verdonk harus menjalani pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham. Proses itu akhirnya sudah tuntas dan pemain 27 tahun itu sah menjadi WNI. Tuntasnya proses naturalisasi itu diumumkan oleh Erick Thohir. Dalam laman akun Instagramnya, sang Ketua Umum PSSI mengatakan Calvin Verdonk sudah menjalani proses pengambilan sumpah. Calvin Verdonk juga langsung dibuatkan KTP Indonesia. Demikian juga paspor WNI. Alhamdulillah Calvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Erick Thohir kemudian menambahkan Calvin Verdonk sekarang belum bisa langsung membela Timnas Indonesia saat melawan Filipina. Pasalnya, ia masih butuh persetujuan dari FIFA lebih dahulu. Masih butuh satu langkah lagi, yaitu persetujuan FIFA untuk Calvin bisa membela Timnas Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi I3 DPR RI, Pimpinan Komisi X DPR RI,
Menpora dan Menkumham yang selalu memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia semakin maju. Alhamdulillah, kabar baik. Fans timnas bisa lega dan tenang hatinya setelah FIFA mengeluarkan keputusan yang hebat ini. Shaun Evans dipercaya memimpin laga timnas Indonesia versus Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Apakah ditunjuknya wasit yang satu ini bakal membantu timnas Indonesia memenangkan pertandingan sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekadar diketahui, Shaun Evans pernah beberapa kali mengeluarkan keputusan yang menguntungkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Momen itu terjadi di perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Setidaknya ada 5 keputusan yang menguntungkan skuad Garuda Muda saat itu. Pertama, ia menganulir gol cepat Korea Selatan U23 yang dicetak Lee Kang-hae di menit ke-8. Padahal jika saat itu gol disahkan, Korea Selatan U23 diprediksi dengan mudah menaklukkan timnas Indonesia U23. Selanjutnya di babak kedua, Shaun Evans memberi kartu merah kepada penyerang timnas Korea Selatan U23, Lee Yang-jun. Ia dinilai telah menginjak kaki bek timnas Indonesia U23, Justin Hubner. Di akhir babak kedua, Shaun Evans memberi kartu merah kepada pelatih timnas Korea Selatan U-Strip 23, Hwang San-hong, karena melakukan protes keras. Selanjutnya di masa perpanjangan waktu, tendangan bebas yang sedianya didapatkan Korea Selatan U-Strip 23 dianulir wasit. Terakhir atau yang paling nyesek ketika Shaun Evans meminta Justin Hubner mengeksekusi ulang penalti diadu tos-tosan. Padahal di kesempatan pertama, sepakan penalti Justin Hubner ditepis kiper Bak Jong-bum. Setelah Bak Jong-bum melakukan penyelamatan, para pemain Korea Selatan U-Strip 23 melakukan selebrasi tanda kemenangan. Akan tetapi wasit berkomunikasi dengan sang asisten dan keputusannya penalti Justin Hubner harus diulang. Penyebabnya karena kaki kiper Bak Jong-bum melewati garis gawang saat menepis sepakan Justin Hubner. Di laga besok sore, Shaun Evans akan didampingi asisten wasit asal Australia Goldrich Owen dan Kim Da-yong Korea Selatan. Harapannya Shaun Evans kembali memberikan tuah bagi timnas Indonesia sekaligus membantu skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. Gawat! Di luar dugaan tiba-tiba Shin Tae-yong berikan keputusan mengejutkan untuk Bang Jay Itzes. Begini penjelasannya. Jay Itzes resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab sang bek tengah berusia 24 baru saja mengantarkan klubnya, Venezia, mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Gili Arancioner Verdi berhasil mengamankan promosi setelah mengalahkan Cremonese pada laga leg kedua di final playoff Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Christian Gitjar pada menit ke-24 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga itu, selagi Itzes berhasil membantu timnya lewat penampilan solid di belakang. Itzes merupakan pemain andalan Venezia di musim ini dengan mencatatkan 3 gol dari 30 penampilan di sepanjang musim. Dengan demikian, Itzes diperkirakan baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Rabu 5 Juni 2024 mendatang. Pelatih Shin Tae-yong telah mengatakan hal itu secara langsung dan dengan demikian, Itzes takkan bermain di laga kontra Irak. Untuk Jay Itzes, karena dia masuk playoff promosi seri B, maka dia baru datang tanggal 5 Juni, kata Shin Tae-yong pada 28 Mei 2024 lalu. Jadi, pertandingan lawan Irak, dia tidak akan bermain, tambah pelatih asal Korea Selatan. Ketiadaan Jay Itzes tentunya bakal memberi pengaruh kepada timnas Indonesia. Namun demikian, Shin Tae-yong sudah punya penangkalnya. Sang pelatih asal Korea Selatan telah menunjukkannya dalam pertandingan uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024 lalu.
Timnas Indonesia gagal menang dalam laga itu, namun berhasil menunjukkan dominasinya lewat penciptaan peluang. Dalam pertandingan itu, Shin Tae-yong kembali mengandalkan formasi andalannya dengan skema 3 bek tengah. Dia biasanya berganti-ganti antara 3-5-2 dan 3-4-3. Dalam laga kontra Tanzania, giliran formasi 3-4-3 yang digunakan. Untuk partai kontra Irak, Shin Tae-yong diperkirakan mengandalkan susunan pemain di sektor belakang dengan skema yang hampir sama. Dalam laga itu, STY mengandalkan Rizky Ridho sebagai bek tengah di sisi kiri, pos yang biasanya ditempati oleh Izzes. Sementara itu, dua bek tengah lain yang menemani Ridho adalah Jordi Amat yang beroperasi di tengah dan Sandy Walsh yang bermain di sisi kanan. Skema 3 bek tengah ini diperkirakan bakal dimainkan lagi oleh Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia menghadapi Irak. Di pos penjaga gawang, Timnas Indonesia bakal kedatangan Nado Argawinata, namun Hernando Ari tetap diharapkan menjadi starter. Sedangkan di lini tengah, dua Tom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan menjadi andalan, dibantu oleh Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Namun pos bek sayap kiri akan sulit diterka karena akan diperebutkan oleh 3 pemain, yaitu Saina Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Dalam laga kontra Tanzania, Shin Tae-yong mengandalkan Saina Patinama di pos bek kiri. Namun, dia juga bisa mempertimbangkan Arhan sebagai starter. Sementara itu di lini serang, trio Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand diperkirakan tidak akan berubah. Akhirnya berubah pikiran. Pernyataan aneh dan gak masuk akal anggota DPR soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Pernyataan konyol dan gak masuk akal dilontarkan anggota Komisi 10. Bisa-bisanya ngomong seperti ini. Bikin fans Timnas terheran-heran dan negara lain juga ikutan ngakak dengarnya. Begini penjelasannya. Anggota Komisi X DPR fraksi PDIP Putra Nababan meminta agar komposisi pemain Timnas Indonesia 60% berisikan pemain lokal, bukan pemain keturunan atau naturalisasi. Hal tersebut disampaikannya saat rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Putra Nababan turut mengingatkan jangan karena mengincar kemenangan maka mengesampingkan pemain lokal. Saya harus mencatat bahwa di era sekarang ini adalah rekrutmen naturalisasi yang paling banyak. Ini sudah ada 11 pemain dari 2022. Ini banyak sekali pemainnya, bahkan kalau kita lihat timnas, kita kalau lagi bertanding lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional, ujarnya seperti dilansir dari CNN Indonesia. Saya meminta kalau bisa 60% pemain nasional yang main. Jangan melulu di lapangan pemain naturalisasi. Jangan sampai dibalik atas nama kemenangan dan sebagainya itu jadi dibalik, tambah Putra. Pernyataan Putra Nababan mendapat respons dari warganet, mayoritas mengkritik. Sampai-sampai dia menutup kolom komentar Instagram karena diserbu netizen berikut rangkuman kritik warganet di X. Mantap Pak Putra Nababan. Setuju saya. Tapi izin Pak, faktanya bukan 60%, tapi di lapangan itu udah 100% pemain nasional semua. WNI semua loh itu yang main. Ujar et al. Putra Nababan ini gak ngerti, dia cari panggung. Tanpa turun apa yang terjadi di pemain Liga Guyonan Indonesia, ungkap et 9. Dibilangin Bang Taufik Hidayat kan emang Komisi X buahnya aktikus yang ngehambat bahkan anggaran yang keluar buat pembinaan atlet sedikit event merk pensiun ada jaminan. Duitnya pada dimakan sendiri. Kupagi sedih grup BPK Putra Nababan yang masuk circle Bung Tewel, kata @2n. Kalau Anda tahu bola sih Pak harusnya liganya dulu yang disoroti. Baru soroti timnasnya. Atau emang timnas lagi rame terus Anda ikutan pansos, sindir @3. Putra Nababan kalau paham sepak bola, coba nonton Liga 1 dan 2. Tonton aja semusim kemarin full gimana kualitas pemain lokal kebanyakan, baru deh ngebacot. Mau kualitas lokalnya bagus. Belajar dari Jepang ngebangun pondasinya. Kalau ke Eropa itu udah ada contoh pemain diaspora di timnas, ujar Ra. Nah itu tadi guys pernyataan gak masuk akalnya. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan anggota DPR tersebut? Kalau admin sih jelas gak setuju ya.
Semoga saja orang itu mau merubah pikirannya. Ya harusnya 90% timnas diisi oleh pemain naturalisasi lah. Karena kita sudah tahu bagaimana kemampuan antara pemain lokal pride dan naturalisasi. Semoga saja PSSI tidak mendengar saran dari DPR konyol tersebut. Dan PSSI tetap menjadikan timnas kalau bisa skuadnya full naturalisasi.